Shalom, selamat pagi para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini tanggal 26 Juni tahun 2024, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Hindra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema atau judul dalam renungan hari ini adalah Allah tidak berubah. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk menjalani hari-hari dengan kekuatan yang daripadamu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat menerima firman itu dan menjadikan firman itu sebagai pedoman kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 42. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membaca ayat ini secara keseluruhan. Saya akan fokus di ayatnya yang ke-50. Markus 6 ayat 50 mengatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada tema Allah tidak berubah. Mungkin kalau kita menggali tema tersebut akan muncul sebuah pertanyaan, apa yang tidak pernah berubah dari Allah? Padahal kalau kemudian kita mau melihat dalam kehidupan manusia, semua akan berubah sesuai dengan waktu, kondisi, dan hal-hal lain. Karena hal itu pasti akan memunculkan sebuah perubahan. Coba kalau kita mau melihat mulai manusia itu lahir, bagaimana seorang anak itu juga pasti akan mengalami sebuah perubahan atau perkembangan. Ketika anak belum bisa bicara, kemudian belajar untuk bicara. Ketika anak belum bisa berjalan, dia akan belajar mulai dari tengkurap, duduk, merangkak, merambat, kemudian baru ia bisa berjalan,
dan ketika sudah berjalan ia akan belajar untuk berlari gitu. Atau mungkin kalau kita mau melihat tentang kondisi emosi seseorang, kita juga akan sering melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang muncul dalam kehidupan emosi seseorang. Ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan sebuah berkat, entah itu dapat hadiah atau dapat reward, begitu, pasti emosinya akan berubah menjadi sukacita, senang, bergembira. Tetapi ketika seseorang kemudian merasakan hidupnya itu begitu berat, banyaknya pergumulan dan tantangan, pasti emosinya akan berubah menjadi sedih, atau mungkin kecewa, atau mungkin yang lainnya. Termasuk juga ketika seseorang itu diperhadapkan dengan kondisi ditinggal oleh orang yang dikasihi atau disayangi. Pasti emosi kedukaan, kesedihan itu juga akan muncul dalam dirinya. Artinya, yang hendak saya katakan pada kesempatan kali ini adalah hidup itu pasti mengalami sebuah perubahan, baik secara fisik, secara psikis, ataupun secara teknologi. Karena kita dapat melihat perubahan iptek yang begitu luar biasa dari seseorang yang menggunakan sistem manual sekarang berubah menjadi elektronik, gadget, internet, dan sebagainya. Ya, itu adalah perubahan, dan memang mau tidak mau yang namanya hidup manusia itu pasti akan selalu mengalami perubahan. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita diajak bersama agar kita juga tetap memiliki sebuah perilaku yang konsisten, yang tidak pernah berubah. Apa itu? Kasih. Jika kita melihat dari bacaan Injil Markus pasal 6, dan ketika kita mau membaca, khususnya di ayat 40 dari ayat 45, di situ akan diceritakan tentang Yesus yang berjalan di atas air, di mana pada saat itu Yesus bersama murid-muridnya sebenarnya hendak pergi ke seberang di daerah Betsaida. Tetapi Yesus pada saat itu sedang berdoa, sehingga kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu ke daerah Betsaida. Nah, rupanya ketika murid-murid Yesus itu hendak berjalan melewati sebuah danau dengan menaiki perahu untuk menuju ke Betsaida, di tengah perjalanan mereka kemudian perahu yang dinaiki oleh murid-murid Yesus itu sedang diterpa oleh angin sakal, kira-kira jam 3 malam. Kemudian dalam kondisi yang sangat begitu kacau, sangat menakutkan, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Nah, ketika Yesus berjalan di atas air, banyak murid-murid Yesus yang kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu impossible, tidak mungkin begitu. Sehingga kemudian mereka berpikir itu bukan Yesus, bisa jadi itu adalah hantu. Hingga kemudian mereka merasa berteriak-teriak ketakutan, dan kemudian di ayat yang ke-50 kita dapat melihat ketika Yesus tiba di perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya, ia kemudian mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hingga kemudian
angin pun jadi reda, dan mereka kemudian semakin percaya kepada Yesus. Nah, dari sini kita dapat belajar bersama bahwa satu hal yang tidak berubah dari Allah itu adalah kasih-Nya kepada manusia. Kenapa kemudian saya katakan satu hal kasih Allah itu tidak pernah berubah? Karena ketika kita melihat dari kisah perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya kasih Allah itulah yang kemudian mampu membuat seseorang mendapatkan atau merasakan keselamatan. Mungkin memang konsepnya saja yang berbeda ketika Allah hendak menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi esensinya sama. Ketika dalam perjanjian lama, konsep Allah menyatakan kasih manusia itu melalui konsep hakim. Yang taat itu dikasihi, sedangkan yang tidak taat kemudian dihukum. Dan dari bacaan Kejadian sampai Maleakhi semua menceritakan tentang hal itu. Nah, sedangkan konsep kasih yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang melakukan dosa tidak mendapatkan hukuman lagi, melainkan dikasihi. Tapi prinsipnya sama. Allah itu hendak mengasihi manusia karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Konsistensi Allah dalam mengasihi manusia itu terus dinyatakan dari zaman perjanjian lama sampai sekarang. Dan oleh karena itu dari sini kita dapat belajar bersama bahwa ada loh sesuatu yang tetap, ada loh sesuatu yang perlu untuk dijaga konsistennya, yakni kasih. Dan kasih itulah yang kemudian menjadi suatu hal yang perlu untuk kita hayati dalam kehidupan kita masing-masing sebagai pribadi murid Yesus, sebagai identitas pengikut Kristus. Bahkan ketika Bapak Ibu sadar atau tidak, ketika kita mendengarkan siaran radio Petra, pasti akan terucap ungkapan, "Sudahkah Anda mengasihi orang lain?" Tujuannya apa? Satu, tujuannya adalah mengingatkan. Yang kedua, tujuannya adalah agar kita konsisten untuk dapat melakukan kasih itu. Jadi dengan selalu diingatkan dengan konsisten, maka kita yakini bahwa kita akan dapat merasakan kemuliaan Kristus. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah tidak pernah berubah dalam menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Sudah selayaknya kita yang sudah memperoleh kasih Allah itu juga dapat menyatakan dalam kehidupan kita di masyarakat, di gereja, di lingkungan keluarga, ataupun dimanapun kita ditempatkan. Karena dengan demikian, kita akan dapat menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila mana pada kesempatan kali ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan senantiasa konsisten dalam menyatakan kasih. Tuhan senantiasa memberkati dan menyayangi kami. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami pun juga hendak mengalami sebuah kebaikan dalam hidup agar kami terus menyatakan kasih Tuhan, khususnya untuk para sahabat-sahabat Petra yang dengan senantiasa mengikuti siaran radio Petra. Kiranya kekuatan dan pertolongan Tuhan dinyatakan sehingga ketika kami menjalani hari-hari ini, kami bisa konsisten seperti Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Ibu bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah embun pagi hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati hari-hari ini dengan baik. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, tetap ingat selalu untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.